dari satu Nabi Ibrahim. Lihat Bapak Ibu, lambat laun datang manusia dari penjuru-penjuru dunia. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Kakek nenek kita dulu naik kapal berbulan-bulan kesini Bapak Ibu. Assalamualaikum. Siap ke tanah suci. Sudah siap umroh? Sudah siap berangkat? Siap berubah? Insya. Salaman kanan kiri, bilang doakan saya. Ayo salaman kanan kiri, doakan saya ya. 1, 2, 3 bilang doakan saya. Doakan saya ya. Biar tambah akrab, biar tambah akrab. Siap semuanya? Oke, baca basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia pertama yang melaksanakan tawaf adalah sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Muhammad siapa? Iya, betul. Nabi Adam alaihi. Kok Nabi Adam? Iya, karena Nabi Adam punya satu kesalahan, dari surga diturunkan ke dunia. Bayangkan, salahnya Adam cuma satu, yaitu apa? Makan buah kuldi. Satu dosa turun ke dunia. Kita dosanya gimana? Pengen masuk surga. Tapi yakin, rahmat Allah dan ampunannya melebihi langit dan bumi. Tahukah Bapak Ibu, Ayah Bunda, Nabi Adam itu sujud minta ampun 40 tahun. 40 tahun sujudnya untuk minta ampun. Doanya yang tadi tuh. Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. 40 tahun, bayangkan sujud aja. Setelah itu Nabi Adam diperintahkan untuk tawaf di tempat di mana cikal bakalnya Ka'bah itu dibangun. Siapa yang bantu? Siapa yang bimbing tawafnya? Malaikat Jibril. Doanya sama dengan Bapak Ibu nanti baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulangi lagi. Subhanallah wallah. Perjalanan demi perjalanan para nabi dan rasul, tibalah kemudian masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa ujian terberat Nabi Ibrahim, Pak? Iya, betul. Ujian yang paling berat dalam hidup ini adalah cinta. Ketika Nabi Ibrahim mulai mencintai Ismail di atas segala-galanya, disitulah datang ujian. Sama dengan hidup kita. Apa yang paling kita cintai, di situ sumber masalah. Disitulah ujian terberat. Anak, istri, jabatan, kendaraan, itu akan jadi sumber masalah. Itulah kenapa kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk mencintai Allah di atas anak, istri, keluarga, dan segalanya. Setelah Nabi Ibrahim melewati ujian demi ujian, maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Membangun apa? Ka'bah. Di mana? Di Mekah. Mekah itu dulu bahasa Arabnya Bakkah. Bakkah itu ada dua Bapak Ibu. Orang kalau pergi ke tanah suci itu ada dua Bakkah. Satu menangis, satu tertolak. Hati-hati nih, tolong didengarkan baik-baik. Ada orang baru lihat Ka'bah, nangisnya luar biasa. Ada orang begitu masuk Masjidil Haram, tersentuhnya luar biasa. Ada orang begitu tawaf, nangisnya nggak berhenti-berhenti. Saking tersentuhnya melihat keagungan Allah. Bakkah, menangis. Maka jangan heran Bapak Ibu, mohon maaf, yang baru pertama kali umroh, angkat tangan. Angkat tangan. Masya Allah. Selamat datang, selamat datang. Anda akan melihat keajaiban ayat-ayat Allah, bukan pada alam semesta saja, tapi dalam diri Anda.
Kalau Anda benar-benar niatnya, Bapak Ibu niatnya karena Allah, Allah akan tunjukkan. Sehingga entah kenapa kita nggak bisa menolak. Nangis terseduh-seduh aja udah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang tolong dengarkan baik-baik. Bakah yang kedua adalah tertolak. Ada orang pergi umroh nggak bisa masuk-masuk Masjidil Haram. Udah berkali-kali dibantu sama tour leader, tetap aja nggak jebol. Yang lebih unik lagi, yang lain tawaf, dia juga tawaf, dia sendiri nggak bisa lihat di mana Ka'bahnya. Yang lebih heran lagi, udah tahu dia mana hotel, mana Masjidil Haram, 2 hari 2 malam kesasar. Bakah, tertolak. Kenapa tertolak? Sombong. Kenapa tertolak? Niatnya dunia. Kenapa tertolak? Merasa kaya, merasa banyak uang, pergi karena badan sehat. Padahal Allah lah yang memampukan kita ke tanah suci, bukan uang kita, Bu. Betul? Ada petani, ada orang miskin banget, bisa umroh. Yang luar biasanya dia bisa berkali-kali mencium Hajar Aswad. Ada orang yang uangnya banyak, hotelnya berbintang, umroh, aneh. Sholat jamaah aja males. Kerjaannya belanja aja. Itu koper dari 1 beranak jadi 5. Boleh belanja? Boleh, siapa bilang nggak boleh. Tapi niatnya tetap utama adalah apa? Ibadah. Siap semuanya? Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bukan yang tertolak. Sudah banyaklah kejadian, banyak kejadian aneh. Ini jamaah kaya banget, kaya dah pokoknya. Biasa, sultan. Entah kenapa ada sesuatu, hotel yang dia mau tempatin, mau ditempatin oleh keluarga raja. Mau tidak mau, itu hotel dalam waktu secepatnya harus dikosongkan. Dan dia dipindahkan ke hotel yang lain. Komplain, marah, kesel, sebel, keluar semua tuh di tanah suci. Apa yang terjadi? Pihak travelnya mengusahakan kasih hotel yang terbaik. Akhirnya jam 12 malam keluarga kaya itu masuklah ke hotel yang mewah. Jam 2 pagi terjadi sesuatu. Apa itu? Tiba-tiba pintu kamar hotelnya ada yang ketuk. Pakaiannya jas, dasi, rapi, manajer, tampilan manajer hotel. Apa katanya? Ukhruj al-an. Sekarang juga Bapak harus check out, karena ini mau ditempatin lagi, ada rombongan yang lebih besar lagi. Kira-kira gimana perasaannya? Tambah kesel. Akhirnya dia datang ke resepsionis, dia ngomong sama petugas hotel di resepsionis, dia ceritakan apa yang terjadi. Semua petugas hotel di resepsionis heran. Mau bukti? Coba kita lihat siapa itu yang ngomong itu, ngusir dari kamar. Dilihat di CCTV, nggak ada. Nggak ada orang yang ngetok pintu di jam sekian, di detik sekian. Dia masih penasaran. Kumpulkan semua petugas hotel. Dikumpulin malam itu juga. Nggak ada satupun yang wajahnya mirip yang ngetok pintu kamar. Jawab, siapa itu? Wallahu a'lam. Bakah. Dibikin susah nanti di tanah suci kalau sombong. Ayo ucapkan istighfar. Ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi ucapkan astagfirullah. Baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi ucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Ayah bunda, bapak ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pun kemudian diminta untuk memanggil dan menyeru manusia untuk datang ke tempat ini. Ibrahim, panggillah manusia untuk datang ke tempat ini, ruku dan sujud tawaf, beribadah di rumahku. Nabi Ibrahim kemudian menyaut, bapak ibu, ya Allah, bagaimana aku bisa memanggil manusia? Tempat ini sunyi, kering kerontang, gak ada manusia. Suaraku terbatas. Bagaimana caranya aku memanggil?
Allah perintahkan Ibrahim, panggil saja. Biarlah aku yang akan membuat seruanmu sampai ke hati manusia. Jadi kalau ada wanita muslim hamil, maka janinnya itu sudah dipanggil untuk datang ke tanah suci. Dari satu Nabi Ibrahim, lihat Bapak Ibu, lambat laun datang manusia dari penjuru dunia. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Kakek nenek kita dulu naik kapal berbulan-bulan kesini Bapak Ibu. Pandangi ini dengan hati dan rasakan seakan-akan Bapak Ibu sudah sampai di sana. Lihat dengan hati, jangan seperti anak kecil yang tidak ngerti apa-apa. Pandangi dengan hati, bayangkan di sana ada dirimu sedang ibadah, khusyuk, sangat khusyuk. Sambil istighfar, sambil zikir, ucapkan La ilaha illallah. Di antara ribuan manusia itu bayangkan ada dirimu. Di antara jutaan manusia di sana ada dirimu yang terpilih menjadi tamunya Allah di rumahnya yang suci, di rumahnya yang penuh dengan kemuliaan. Bayangkan Bapak Ibu, Allah memanjakan, Allah memberi hidangan yang begitu mulia kepada mereka yang mengharapkan ridha dan ampunannya. Ucapkan semuanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayah bunda Duyufur Rahman, apa yang saya sampaikan sesungguhnya ada dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Lihat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isbawa'na li Ibrahima ma kana al-baitiya alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warrukai sujud wa azim bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ila akhiril ayat. Sadaqallah walazim. Lihat, syarat umroh adalah ini, syarat haji adalah ini. Jangan kau mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Hati-hati. Nggak usah aneh-aneh datang ke sana pakai bawa-bawa sesuatu yang kayaknya keramat dan jimat supaya bisa ditempel-tempel di lantai-lantai Masjidil Haram. No way. Bahaya. Pokoknya hindari hal-hal sekecil apapun syirik. Kenapa? Tertolak. Sah umroh kita, sah ruku sujud kita kalau tidak ada berhala di hati kita. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu. Maka sujud Bapak Ibu menjadi nikmat. Ruku Bapak Ibu, tawaf Bapak Ibu, umrohnya, sa'inya, tahallulnya entah kenapa menjadi nikmat. Karena apa? La ilaha illallah. Ayah bunda, mari kita lihat ke dalam diri kita. Siapa yang paling kita cintai selama ini? Apa yang paling kita cintai di dunia ini selama ini? Mungkin mulut kita bilang Allah, mungkin lisan kita mengatakan Allah, tapi jangan-jangan hati kita penuh dengan berhala-berhala dunia.
Kita bilang Allah, kita sujud menghadap kiblat Allah, tapi kelakuan kita, perbuatan kita selama ini jangan-jangan jauh dari Allah. Ucapkan istighfar dengan lembut. Astagfirullah. Sebelum kita melihat tanah suci, mari Bapak Ibu kita siapkan mental kita. Kita merunduk malu di hadapannya. Ada orang di luar sana pengen umroh, pengen haji, sampai detik ini nggak bisa berangkat. Tapi bayangkan Bapak Ibu, sebentar lagi semuanya kita ini insya Allah akan berangkat ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Keluarkan suaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lah. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya melihat rona wajah kebahagiaan. Saya melihat rona wajah penuh dengan kedamaian. Di surga itu semua penghuninya bahagia. Surga itu penghuninya semuanya ridho akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu memilih hati yang hatinya terpilih untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Surga itu menerima amal ibadah yang bukan karena yang lain kecuali la ilaha. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang termasuk namanya tertulis di surganya Allah. Kenapa saya bilang gitu? Karena tidak ada bepergian, tidak ada keluar negeri yang jaminannya surga kecuali adalah pergi ke tanah suci. Dan tidak ada keluar negeri yang jaminannya diampuni dosa-dosanya kecuali apa? Pergi ke tanah suci, umroh dan haji. Dan bayangkan Bapak Ibu sudah dijamin untuk itu. Tidakkah engkau bahagia wahai Bapak Ibu? Di antara lumuran noda dan dosa kita, Allah masih beri kita kesempatan untuk melihat tanah suci. Salawat untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baik ayah bunda, Duyufur Rahman, kita lanjut. Berikut ini adalah berita gembira bagi kita semuanya. Tolong lihat. Allah menurunkan berapa rahmat? 120 rahmat. Di mana? Di Masjidil Haram. 60 bagi yang apa? Catat baik-baik ya, jamaah khususnya yang baru pertama kali umroh. Tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Begitu masuk, entah di lantai 1 atau lantai atas, langsung aja niatin tawaf sunnah. Berapa putaran? 7 kali putaran. Selesai, silakan baru kemudian Bapak Ibu boleh sholat sunnah. Apa aja boleh. Paham? Paham? Bilang kanan kirinya, paham nggak? 1, 2, 3 bilang, paham nggak? Gitu. Biar nggak tegang Mas Ibu. Terus 40 bagi yang apa? Sholat. Maka rajin-rajinlah sholat. Nanti insya Allah berapa hari teh Pak Haji di Mekahnya? Kalau di Mekahnya 4 hari ya. Oh 4 hari. 4 hari itu juga Bapak Ibu pastikan kurangin tidur di hotel. Pastikan sering-sering sholat. Karena nggak ada tempat yang paling mulia yang kebajikannya dibalas kayak gini banyaknya. Dan yang terakhir, kalau capek, kalau lemes, haus, duduk aja dulu, tapi matanya mandangin apa? Ka'bah. 20 rahmat dan kebajikan. Cuma ngeliatin aja. Ih bagus banget ya.
kok nggak ada burung yang jatuh ke atas ya? Kok nggak ada burung yang buang tainya ke bawah ya? Itu ngeliatin itu aja, pahalanya banyak tuh. Beneran, di antara Ka'bah ini nggak ada burung yang terbang. Lihat aja nanti dengan izin Allah ya. Bahkan nggak ada kotoran burung, padahal ribuan burung tuh ada di sekitar Masjidil Haram. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji atau umroh kemudian tidak rofas wala jidal, tidak rofas, tidak berkata-kata yang buruk, tidak berkelahi, tidak berantem, maka Allah akan leburkan dosanya bagaikan apa? Bayi yang baru dilahirkan. Teteh, ibu, kakak, akang, punten. Kalau ngeliat wajah bayi gimana? Wajah bayi kalau kita liatin gimana? Betul? Kenapa? Karena nggak ada dosanya. Coba ngeliat wajah kita sendiri. Nah bayangkan pulang umroh, Allah jaminkan ini, asal tidak ngedumel, tidak ngeluh, tidak ngeyel, tidak berantem, tidak kesel-keselan, pulangnya insya Allah dileburkan dosa-dosanya dan wajahnya seperti bayi yang baru lahir. Siap semuanya? Siap semuanya? Insya. Siap jadi bayi? Oh enggak ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat di masjidku, bayangkan Allah akan berikan 100 kebajikan. Allah akan berikan begitu banyak kebajikan, dan kemudian Allah berikan rahmat bagi kita semuanya. Dan yang luar biasa itu di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kebajikannya lebih banyak lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah. Pak Ajis, minta tolong Pak Ajis. Ilaha illallah wallah. Ada Pak Ajis. Subhanallah walhamdulillah wala. Tolong di charger Mas. Yang ingin sehat walafiat katakan saya. Yang ingin sehat selalu. Yang semangat dong. Yang pengen sehat terus. Yang pengen bahagia terus. Banyak rezekinya. Tiap tahun umroh gratis. Masya Allah ya. Inilah kelebihan Game Tour. Game Tour. Game Tour. Salaman kanan kirinya, bilang doakan saya ya. Ayo doakan saya ya. Ayo salaman kanan kirinya. Insya Allah. Apa syaratnya tadi supaya nanti dileburkan dosa-dosanya? Nggak boleh marah, betul? Nggak boleh berantem, betul? Orang Indonesia kebiasaannya ngedumel, hindarin tuh. Apalagi ngedumel nanti pada saat mau cek paspor. Kalau antriannya kebetulan panjang, udah istighfar aja. Nggak usah sampai bilang-bilang kayak gini, Arab lama bener kerjanya. Teman saya udah keluar, saya mah belum. Hindari omongan itu. Kenapa? Bahaya. Pernah kejadian di travel yang lain, begitu ngomong kayak gitu, Arab yang ngerti bahasa Indonesia. Kenapa? Karena istrinya orang Bogor. Begitu giliran dia mau distempel nggak jadi. Kenapa? Arabnya baper. Karena dia tahu diomongin tadi. Akhirnya tour leadernya, mutaifnya turun tangan. Hati-hati. Di sana panas, di sana berdesakan, makannya juga kadang antri. Betul? Harus sabar. Suami istri janjian, siapa yang pegang kunci kamar? Satu kamar berempat.
pastikan siapa yang nanti pulang duluan adalah yang megang kunci. Jangan sampai yang megang kunci nggak pulang-pulang. Ya kan? Udah kebelet. Dia kan belum tahu di mana toilet. Itu Masjidil Haram gede banget. Toilet aja di ujung berapa kilo jalannya. Yang dia tahu ya hotel, betul? Bayangkan kalau yang pegang kunci kamar nggak, emosinya nggak cerdas, kasihan itu jamaah nggak masuk kamar. Siap semuanya? Insya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika di Masjidil Haram ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya di sana 1000 kali lebih utama daripada masjidku. Ayo berlomba-lomba Bapak Ibu, fastabiqul khairat, supaya lebih baik lagi nanti. Setelah kita ke Mekah, atau ketika nanti kita pergi, kita pun akan berziarah. Kemana? Ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo salawat di hatinya diam-diam. Diam-diam di hatimu bersalawat. Bayangkan kau akan sholat di Masjid Nabawi ini. Jutaan orang, ribuan orang bersama bapak dan ibu akan ada di masjid ini nanti. Bayangkan suasananya. Makam Nabi Muhammad di bawahnya. Semangat jamaah, berlomba-lomba sholat jamaah dalam Masjid Nabawi. Dari penjuru dunia semua datang ke sini. Ayah bunda, Duyufur Rahman, bayangkan tidak lama lagi ayah bunda akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan kau katakan orang yang sudah meninggal itu mati. Sesungguhnya dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikan nanti ketika di Raudhah, berdoalah sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ketika nanti sudah sampai di dekat makam Nabi Muhammad, banyaklah salawat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita terpilih sebagai umatnya yang dicintai. Ayah bunda, nggak ada nabi yang bisa nolong umatnya kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada nabi yang sebelum meninggal memanggil umatnya kecuali Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya, sahabatku, siapakah manusia paling mulia di dunia ini? Para sahabat menjawab, kami ya Rasulullah, karena kami membantu perjuanganmu, menolong dakwahmu. Nabi Muhammad tersenyum dan berkata, kalian memang mulia, tapi bukan itu yang kumaksud. Sahabat kemudian kembali menjawab, malaikat ya Rasulullah, malaikatlah makhluk mulia itu. Nabi Muhammad tersenyum dan kemudian beliau berkata, malaikat memang mulia karena malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, tapi bukan itu yang kumaksud. Lalu siapa ya Rasulullah manusia paling mulia di dunia ini? Nabi Muhammad sebelum menjawab, entah kenapa beliau merundukkan wajahnya, yang membuat heran para sahabat. Nabi Muhammad ternyata menahan isak tangisnya, dan mulai beberapa butiran air matanya membasahi pipi beliau. Sahabat heran, Bapak Ibu, ya Rasul,
Kenapa engkau menangis? Ya Rasul, siapakah manusia paling mulia itu yang kau sebut? Tahukah ayah bunda? Nabi Muhammad kemudian menatap wajah sahabatnya satu persatu sambil mengatakan, sahabatku, manusia paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka rindu dan cinta kepada aku. Aku pun rindu, aku pun cinta dengan mereka. Mereka itu adalah manusia di akhir zaman yang mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka berharap berjumpa dengan aku. Mereka berharap berjumpa melihat aku. Bayangkan Bapak Ibu, mudah-mudahan yang disebut oleh Nabi Muhammad itu adalah mereka yang sedang duduk dalam ruangan ini. Salawat kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Rasulullah. Keluarkan suaranya, keluarkan suaramu, jangan malu. Salawat. Pejamkan matamu, bayangkan ada Nabi Muhammad di sampingmu, bayangkan ada Rasulullah di sebelahmu. Beliau tersenyum melihatmu. Ummati, ummati, wahai umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ala haziniya wa ala kulli nabiyyin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Selamat ya Bapak Ibu. Sebentar lagi mau ziarah bulan Muharram, kemudian ziarah ke makam Nabi. Masya Allah. Ini bulan yang penuh banyak orang kemudian ziarah. Dan bayangkan spesial, Bapak Ibu akan pergi ke Madinah. Kata Nabi apa? Siapa yang masuk kota Madinah dan kena debunya kota Madinah, Rasulullah minta kepada Allah supaya orang itu dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Insya Allah ayah bunda semuanya tambah sehat, tambah kuat dan tambah bahagia. Lanjut ya. Niat menjadi yang utama. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Catat baik-baik. Mekah, Madinah tiap tahun berubah suasananya. Yang gak berubah adalah auranya, atmosfernya, dan keadaan sejati spiritualnya. Bangunan-bangunannya mama itulah dunia Bapak Ibu. Tapi bayangkan di tempat di mana Bapak Ibu berdiri, di situ Nabi Muhammad pernah berdiri. Bayangkan apa yang Bapak Ibu lihat nanti di sana, Rasulullah pernah melihat itu. Kalau nanti diajak sama Teh Uswah, diajak sama Pak Haji pergi ke Uhud, di bukit Uhud itu pernah Nabi Muhammad berdiri di situ. Ketika Bapak Ibu di Mekah, di Madinah tawaf, Nabi Muhammad pernah ada di titik itu. Subhanallah. Bangunannya boleh berubah, tapi yang nggak boleh berubah adalah hati kita dan niat kita. Setuju semuanya? Lihat ini. Kekuatan niat membuat pelayanan yang Allah berikan kepada anak ini berlipat-lipat ganda. Anak ini maaf nggak punya kaki, jalannya terseret-seret pakai bokongnya. Tapi entah kenapa di tempat ini juga Allah melayaninya. Guru-guru, Syekh, Malyasi, semuanya orang-orang mulia,
Guru-guru, kiai, alim ulama datang memeluknya. Lihat Bapak Ibu, mau cium Hajar Aswad, dibantunya, ditolonginnya. Kita ke tawaf, dikawal coba. Nggak boleh ada yang ganggu, biar lancar. Jawab, pertolongan siapa ini? Jawab yang kuat. Mudah-mudahan ini juga akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Hati yang ikhlas, niat yang kuat, mudah-mudahan Allah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu dengan para malaikat-malaikatnya. Luar biasa ya. Nggak punya kaki loh dia tuh. Jalannya ya gitu, ngesot kalau bahasa kita. Tapi subhanallah. Lanjut. Sekarang kita lihat ini orang Indonesia. Orang kita nih Bapak Ibu, pergi ke sana dengan izin Allah. Beliau fakir, miskin, duafa, tapi entah kenapa ketemu dengan orang kaya yang baik hati dan kemudian singkat cerita mengumrohkan beliau ini. Beliau memang tidak tawaf di lantai dasar, tapi kemudian lantai atas. Dengan keadaan yang terbatas, beliau sampai ke tanah suci. Ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia juga nggak nyangka ketemu orang baik mengumrohkan dia. Ketika ditanya, kok bisa? Setiap hari Pak, saya doa mudah-mudahan bisa ke tanah suci. Kalau yang seperti ini aja bisa, bagaimana dengan kita yang sehat walafiat gini? Kenapa niat menjadi penting? Kenapa niat menjadi penting? Karena ini Bapak Ibu, setelah lihat video-video ini, maka ini kesimpulannya. Pertama, perhatikan baik-baik, orang yang salah niat dalam umroh, dalam haji, ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya minta materi dunia. Boleh Bapak Ibu minta kekayaan sama Allah, boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah kita cinta kepada hartanya Allah, tapi lupa kepada Allah yang telah memberi harta kepada kita. Ada yang karena prestis, status sosial, biar kelihatan keren, umroh terus. Ada yang niatnya jalan-jalan, upload Instagram, status sosial, lagi di tanah suci nih, Akan datang satu masa bagi manusia, orang kaya dari umatku pergi haji untuk apa? Wisata. Yang kelas menengah pergi haji untuk apa? Dagang. Yang ulama pergi haji untuk apa? Popularitas. Yang fakir, miskin pergi haji untuk apa? Minta-minta. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bukan yang termasuk yang dibilang ini. Makanya penting nih niat. Mau panas, mau hujan, mau antri, la ilaha. Ingat loh, ini kan COVID-nya sudah mulai sangat berkurang. Sudah dari pandemi menjadi endemi. Arab itu sudah berani sekarang membuka pintu-pintu umroh dari berbagai dunia. Artinya, walaupun mahal umrohnya, tetap orang banyak yang berangkat. Artinya,
bulan-bulan ini sampai kemudian akhir tahun, sampai nanti menjelang haji terus rame Bapak Ibu. Kenapa? Udah 2 tahun ketahan. Giliran Bapak Ibu besok ketemu yang rame, desek-desekan, ketabrak Arab, kedorong-dorong, nggak usah marah. La ilaha. Kasih senyum 2 senti kanan 2 senti kiri. Alhamdulillah. Kesimpulannya apa? Pastikan jaga apa? Jaga apa? Karena niat energi, niat motivasi, dia kayak bahan bakar gitu. Pada saat kita lemah, oh iya ya, saya kesini mau ngapain ya? Oh iya ya, masa sih saya di kamar aja? Tuh lihat tuh, walaupun nenek-nenek, kakek-kakek jam 2 pagi berangkat ke Masjidil Haram. Ini kadang-kadang yang muda nggak berangkat, asam urat, nggak berangkat, kenapa? Ngantuk. Ada aja alasannya. Ingat loh ya, Allah memilih siapa yang punya niat. Allah tidak memilih siapa yang mampu, tapi Allah memampukan siapa yang mau. Kalau Anda sudah mau, maka insya Allah ngantuk itu hilang. Capek iya pastilah capek, panas iya, tapi entah kenapa saya banyak ketemu orang kelihatan badannya lemah, tapi semangatnya luar biasa. Kenapa? Begitu saya tanya, namanya Pak Bambang, Pak, ini panas banget Pak, mau sholat Jumat panas banget kita persis ini nih, matahari lagi trik-triknya. Nggak apa-apa Pak Samsul, saya sudah niat karena Allah. Usianya hampir 80 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu, pastikan niatnya karena Allah, maka insya Allah apapun di sana jadi mudah semuanya. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Takbir. Kita lanjut. Alhamdulillah.